Halo Bang, penghapusan kultur Telkomsel disusul dengan pemberlakuan sistem liberal menyebabkan masuknya investasi swasta asing ke Indonesia. Hal tersebut menyebabkan munculnya sistem ekonomi liberal dan objek komersialisme yaitu seperti kita tahu, kultur Telkomsel adalah sistem tanam paksa yang diberlakukan pada masa penjajahan kolonial Belanda. Nah, kultur Telkomsel ini tuh mewajibkan para petani Indonesia atau petani pribumi untuk memberikan sebagian hasil pertaniannya kepada pemerintah Belanda. Walaupun pada praktiknya peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman yang laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Nah, pada tahun 1870 hingga 1900-an disebut di Indonesia sebagai masa liberalisme. Kenapa? Karena pada tahun 1870-an kultur Telkomsel itu akhirnya dihapus karena ada tekanan dari kaum liberal yang mendesak pihak Belanda. Nah, usaha kaum liberal di negeri Belanda ini agar tanam paksa dihapuskan berhasil dengan diberlakukannya UU Agraria, di mana UU Agraria itu isinya adalah memperbolehkan perkebunan swasta untuk menyewa lahan-lahan luas untuk ditanami tanaman. Tanamannya itu misalnya tembakau, karet, teh, kopi, dan juga sawit. Nah, jadi pada tahun 1800 sampai 1900-an ini pengusaha Belanda dan modal swasta itu diberikan peluang oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menanamkan modalnya dalam berbagai kegiatan usaha di Indonesia gitu. Jadi para pelaku usaha Belanda menanamkan modal terutama di industri-industri perkebunan besar baik yang di Jawa maupun luar Jawa. Nah, selama masa liberalisme ini modal swasta dari Belanda dan negara-negara Eropa lainnya telah mendirikan perkebunan teh, kopi, gula, dan kina yang cukup besar. Dan pada masa liberalisme ini juga, dengan bebasnya kehidupan ekonomi dari pemerintah, mendorong perkembangan ekonomi Hindia Belanda yang menyebabkan penetrasi ekonomi lebih maju, terutama di Jawa. Jadi, produk pribumi pun di Jawa mulai menyewakan tanah-tanahnya kepada pihak swasta Belanda untuk dijadikan perkebunan besar. Terus jadinya di sini kan ditanyain kan hal yang menyebabkan munculnya sistem ekonomi liberal dan objek komersialismenya itu. Berarti kita analisis satu aja pilihan jawabannya ya. Yang pertama, Indonesia dijadikan tempat untuk menanamkan modal. Yang ini benar ya, sesuai dengan isi dari UU Agrarianya. Kemudian yang kedua, Indonesia dijadikan tempat memasarkan hasil-hasil industri Eropa. Tentu aja enggak dong, karena Indonesia sebagai tempat menanamkan modal, bukan sebagai tempat konsumennya gitu loh. Karena apalagi karena ekonomi Indonesia masih terpuruk pada masa itu, pas masih penjajahan Hindia, jadinya gak mungkin dong pemasaran hasil industri Eropa dilakukan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, Indonesia dijadikan tempat mendapatkan bahan mentah. Nah, yang ini juga benar. Dengan mereka tadi menanamkan modal, terus menyewa lahan-lahan untuk ditanami tanaman, tembakau, karet, teh, kopi, dan sawit ini akan diekspor ke negara-negara industri seperti Eropa. Kemudian untuk ya dijadikan barang yang bernilai lebih gitu. Makanya bisa dibilang Indonesia tuh jadi tempat mendapatkan bahan mentahnya. Kemudian yang keempat, Indonesia dijadikan tempat koloni dan pemindahan penduduk. Yang ini juga salah ya, karena Indonesia itu memang dijadikan tempat koloni tapi bukan untuk pemindahan penduduknya. Perpindahan penduduk dari Belanda ke Indonesia itu biasanya hanya orang-orang pemerintahan gitu yang memang bekerja untuk mengatur pemerintahan di Hindia Belanda. Berarti pilihan jawaban yang tepat adalah yang kedua. Salah. Yang tepat adalah yang pertama dan yang ketiga. Oleh karena itu, karena yang benar adalah 1 dan 3, berarti pilihan jawaban yang kita pilih adalah B. Tetap semangat dan sampai jumpa.